Wow. Ya, masih dalam Selamat Pagi Borneo dan masih di Dialog Inspiratif kita masih berbincang ini mengenai eksplorasi rasa unik bajai dan kelakai. Ini tanaman kalau orang belum tahu ini tanaman ini ya paku-pakuan. Nah, Betul. ini kalau biasanya kelakai makanan khas di Palangkaraya di Kalimantan Tengah kalau kita lihat itu ditumis, kemudian direbus. Kebanyakannya ya, makanya ini salah satu juga inovasi baru untuk kita semua mungkin ternyata kelakai Naik dan level. bajai ya, iya betul seperti yang Bu Desi juga sampaikan tadi ya bahwa Kadang ini ibu, kadang wah, kakak. kadang susah karena satu sisi dosen tapi masih muda, bingung mau manggil kakak atau ibu. Oke, Iya. ini juga kita mau lanjutkan mengenai program dana hibah ini. Oh iya baik. Nah, proses seleksinya, kemudian juga proses untuk bisa proposalnya seperti apa? Oke, yang pasti kalau bikin proposal sudah pasti lembur ya. Ya, lembur. Lembur, Depan. kita observasi dulu, kita ke lapangan dulu. Dan apalagi untuk produk-produk kita yang 12 macam itu tidak bisa yang langsung jadi gitu ya. Itu beberapa kali uji coba resep dulu sampai menemukan yang seperti ini. Ini pun masih sambil berinovasi gimana caranya frozen food kita pun bisa tetap jalan dengan ketahanan yang lebih lama gitu ya, tanpa memasukkan bahan-bahan yang berbahaya di dalamnya. Ini apa namanya nilai-nilai supaya proposal ini tembus tuh indikasi nilainya itu seperti apa? Kak? Ya, memang ada indikatornya. Jadi dari Kemendikbud pun sudah memberikan indikator kalau mau lolos itu yang seperti ini. Jadi itu yang kita ikuti. Boleh dirincikan Kak? Maksudnya tuh gimana apa namanya ini? Oh, mau bikin bisa- proposal? ya. Enggak, maksudnya kan biar tahu juga. Yang pastinya tidak plagiat gitu ya. Yang pasti tidak plagiat, yang itu harus sudah pasti kita hindari. Kemudian itu ada template-nya. Ikuti saja template-nya. Dia minta A dikasihkan yang ini, jangan ngasih yang B. Nah, jadi intinya itu adalah mengikuti template yang Ini sudah ada disediakan. urutan juara-juaranya gitu Kak? Enggak ada. Nggak ada. Oh, Kalau jadi misalnya hanya masuk seleksi Iya, masuk dapat. seleksi iya, yang mana yang lolos nggak ada yang pakai peringkingan 1, 2, 3 itu Kirain tidak ada pakai, peringkingannya iya. juga. Berarti Hanya saja uangnya yang bisa berbeda. Misalnya kita mengajukan misalnya di 100 juta misalnya. Ternyata yang diloloskan hanya 50 gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi dari bantuan hibah itulah yang untuk dikelolakan tidak hanya dari segi pembuatan tapi juga dari sampai ke bagian pemasaran. Iya, betul sekali. Jadi kalau kita mengikuti hibah bersaing seperti itu ada namanya yang kita tagihan yang kita janjikan. Jadi kita menjanjikan misalnya ke pemerintah Kemendikbud itu kita akan menjadikannya nanti jurnalnya masuk di Sinta berapa gitu ya. Nah, itu tagihan-tagihan seperti itu yang harus kita penuhi. Nah, kemudian misalnya kita juga harus membuat video tutorialnya gitu ya, yang seperti itu yang kita penuhi. Kalau kita tidak memenuhinya, tahun depan ketika kita ikut lagi itu kemungkinan besar untuk tidak lolos itu Oh, oke. ada. Berarti ya. memang Jadi ada memang ada historinya juga. Ya sama seperti kita membuat proposal pada umumnya, apa yang kita janjikan itu yang harus kita realisasikan. Nah, ini boleh nanti ditayangkan lagi untuk bagaimana dari proses pembuatan. Nah, ini berarti salah satu bagaimana pemenuhan dari proposal ini. Iya, betul sekali. Jadi ini kegiatannya tidak cuma dosen saja, tapi juga bersama mahasiswa. ini di televisi ini- kita nih pembuatan sempol ya Kak? Ya, Iya, ini lagi bikin sempol-sempolnya ini gendut-gendut kalau yang di sini. Ini adalah ini memang murni dari sempol bajai. Iya. Tidak ada ya biasanya kalau yang dijual-jual pedagang-pedagang kan sempol ayam ya. Iya, kita tetap memasukkan protein di dalamnya. Oh, Jadi tetap oke. ada ayam di dalamnya dan juga ada sayurannya. Jadi makannya langsung komplit. Paket komplit. Iya, jadi dapat protein, dapat juga serat dari sayurannya. Negosiasi. Bentar loh, Kak, baunya. Gorengan. Apalagi kalau ada sambalnya ya. Iya makanya. Ini juga ada Ini adalah naga. Iya. Kai. Salah satu mensiasati anak-anak supaya bukan dulu, mau tes. makan Tes kriuk ya. sayur ya. Kita bikin nugget. Nah, Oh, kalau jadi- ini yang untuk langsung makan siap saji dan juga frozennya, Iya, kalau ini yang frozen foodnya. coba. Jadi lapar Kak. Ya, coba. Mumpung pagi ya, mumpung pagi. Kita coba ya pemirsa. Nah, ini proses penggorengannya menggunakan minyak atau boleh pakai fryer? Oh boleh, sama karena dia kan sudah matang.
Di dalamnya sebenarnya sudah matang. Apa itu namanya? Oh, Kalau karena kita bikin bikin nugget itu kan dikukus ya. Bahan bakunya dikukus. Jadi itu sebenarnya sudah matang. Ini ada proteinnya juga, Kak? Ada. Jadi kita menggoreng itu supaya mendapatkan kriuknya. Kayaknya ini sudah tidak Kayaknya ini Tapi ini maksudku salah satu produk yang juga bisa kita sodorkan untuk anak-anak yang mungkin nggak Iya, suka betul sayur, sekali, iya, karena iya. paket komplit ya Kak ya, protein Iya. ada, sayurnya ada. betul sekali. tapi ini masih untuk pemberdayaan masyarakatnya sudah berjalan kah? Sudah berjalan. Kita kebetulan yang kita pilih adalah Desa Tewang Karangan di Kabupaten Katingan. Jadi kita di sana itu tidak hanya mengajarkan membuat produk, tapi dari sampai membuat demplotnya supaya kalakai ini nggak punah gitu ya. Meskipun kita tahu tempat kita pasti banyak kalakai gitu ya, hanya saja kan hutan kita pun juga sudah banyak yang berkurang gitu ya. Nah jadi kita juga melakukan pelatihan pembuatan demplot untuk kalakai dan bajai ini sehingga apa itu namanya tetap banyak nanti kalakai dan bajainya. Ketika mereka mau membuat dalam skala yang lebih besar, itu ketersediaan bahan bakunya tetap ada. Nah, bagaimana untuk memberikan edukasi ke masyarakat yang jadi sasaran untuk pemberdayaan masyarakatnya untuk pembuatan dari bahan baku ini supaya tetap ada gitu? Oke. Tentu yang namanya mengubah mindset itu tidak mudah ya. Nah, makanya kita pun berkali-kali diawali dengan sosialisasi yang berkali-kali dulu, praktik pun berkali-kali kita ke sana supaya yang tidak biasa itu menjadi biasa. Kalau sudah menjadi biasa itu akan lebih mudah. Pembiasaan. Tapi kalau sebenarnya kalakai sama bajai ini dia tumbuh sendiri kan ya? Ya, betul sekali bisa tumbuh sendiri. Apalagi kalau misalnya kita membuat demplot itu, kita kan memberikan pupuk ya di situ. Wah, itu apa itu namanya? Kalakai dan bajainya juga Lebih lebih subur banyak. lagi. Iya, lebih banyak. Kalau bajainya itu gendut-gendut. Ini berarti kalau di Palangkaraya sendiri udah dibikin demplotnya ya Kak? Kalau di Palangkaraya Ini di Katingan? ya Pemberdayaan belum, masyarakat karena di Katingan? baik. ya Oke. karena yang kita pilih kemarin itu adalah di Kabupaten Katingan. Oh, berarti Kenapa produksinya- harus Katingan? Iya, saya kira di Palangkaraya tadi. Iya, dulu memang di data awal kita itu tingkat apa itu namanya stuntingnya masih ada di daerah yang kita tuju itu, makanya kita memilih desa itu supaya bisa turun stuntingnya. Berarti Tujuan memang utamanya itu iya, ya? memang Enggak yang asal kita pilih iya, asal asal- desa ini kita comot iya. gitu, enggak iya. memang ada sesuai dengan data juga. Kita mengikuti data. Oke, ini kayaknya Cip ini lagi aja ya. Nanti nggak kerasa Boleh. satu toples habis. Ini enak loh nuggetnya Kak. Ya nanti kalau misalkan apa itu Natalan kita akan produksi lagi kue-kue ini. Makanya biasa kan Natalan kan Yang kita mau lihat pesan ini bisa, Natalan. gitu ya. Iya. Tapi kan ini kan di Katingan, berarti nanti kedepannya nggak cuma Katingan aja begitu. Enggak ya, kita akan melanjut juga desa-desa yang lain yang kita observasi dulu, yang kita lihat berpotensi untuk apalagi untuk kalakai dengan bajainya bisa tumbuh gitu ya, itu kan kita berikan lagi, kita lanjut. Berarti ini nanti melihat pemetaan yang juga bagus untuk dibikin demplot Betul di daerah sekali. mana, nanti akan diproduksi di sana lagi ya Kak ya? Ya, betul sekali. Oke. Berarti kalau menurut data angka stuntingnya yang lumayan tinggi berarti daerah Katingan ya Kak? Ya, itu masih di 2020. Kalau sekarang sudah mulai turun ya di data di 2024. Meskipun belum rilis gitu, tapi kita dapat info dari BKKBN itu udah mulai turun kok. Ya, nah ini menarik sekali, kita mungkin nanti akan jeda lagi. Betul. Nanti untuk bagaimana pendalaman dari program-program yang dilakukan dari Universitas PGRI Palangkaraya. Setelah jeda iklan berikut, tetaplah bersama kami.